يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا حالكم. اللهم فصل وسلم وبارك وعنهم على رسولنا وشفيعنا ومربنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, menikmati kehidupan ini dengan pancaran matahari pagi yang Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diizinkan untuk menikmatinya, menikmati ibadah. Ini adalah puncaknya di tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji kita yang alhamdulillah tahun ini sudah kembali menuju normal setelah hampir 2 tahun kita dibatasi penyelenggaraan ibadah haji, dan hampir 2 tahun ini bangsa kita tidak mendapatkan porsi untuk berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah, kesempatan tahun ini walaupun baru setengah dari seharusnya yang bisa kita dapatkan, namun Allah sudah mengembalikan kita pada kondisi yang normal. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya dan para umat Rasulullah SAW perlindungan dan bisa kita keluar dari pandemi COVID-19 yang sudah hampir 3 tahun melanda kita. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang rahmatullah, hari ini tanggal 10 Zulhijjah, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji berkumpul di Mina, yang setelah kemarin tanggal 9 Zulhijjah atau hari Jumat di waktu Saudi Arabia, mereka telah melaksanakan rukunnya haji, yaitu rukun di Arafah. Semoga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian ibadah yang dijalankan oleh saudara-saudara kita yang menunaikan haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kepada kita yang barangkali belum sempat Allah berikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, semoga kelak sebelum akhir hayat kita Allah berikan kesempatan kita untuk sujud di depan Ka'bah, untuk kita dapat berdoa di sisi makam Rasulullah yang disebut dengan Allah min riyadil jannah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, Idul Kurban atau Idul Adha tidak akan pernah terpisahkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, dalam Islam dia berikan dari kisah itu semua, itu dalam satu sebutan, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Al-Adha dari kata udhiyah. Udhiyah artinya kurban. Kurban dalam arti menyembelih binatang ternak, sebagaimana dalam aturan Islam disebut dengan adha. Adha dari kata udhiyah, tadhiyah.
Dari situlah kata kurban muncul. Asli sebenarnya adalah pengorbanan at-tadhiyah. Karena kita hari ini sedang berada di suatu hari di mana sesungguhnya hari ini adalah hari pengorbanan itu. Kalaupun hari ini kita memotong apapun itu, domba, kambing, sapi, apapun itu, unta atau kerbau, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum walakin yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya. Darahnya kita buang ke tanah, dagingnya kita nikmati bersama. Melainkan walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kita. Ketika kita mengorbankan binatang ternak bagi kita dan untuk kemudian kita nikmati, di sanalah ada nilai pengorbanan kita, di sana ada cinta kita, di sana ada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang dicatat. Dagingnya, darahnya Allah tidak butuh itu semua. Artinya saudara-saudara sekalian, menyembelih binatang ternak hari bermanfaat dan hidup ini sesungguhnya adalah pengorbanan. Makanya di dalam Islam, karena kita dilatih setiap tahun dan berkurban di momentum Idul Adha ini sesungguhnya bagi kaum muslimin bukanlah satu-satunya. Sesungguhnya di seluruh kehidupan kita kaum muslimin, bacalah kisah orang-orang yang besar di dalam sejarah Islam. Bagaimana mereka menghadapi kematian syahid fisabilillah itu dengan tersenyum. Bagaimana orang-orang besar dalam sejarah Islam, mereka berlomba-lomba menjemput syahid di jalan Allah dalam keadaan tersenyum. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tua beliau. Umur 60 tahun, Amr bin Jamuh baru bertemu dengan Nabi dan kemudian masuk Islam. Sudah tua beliau. Maka kita bersyukur kalau usia 60 tahun atau bahkan kurang dari 60 tahun, kurang dari umur itu, kita sudah bisa merasakan manisnya Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Jamuh masuk Islam usia 60 tahun. Karena beliau sadar bahwa sudah terlambat dan sangat terlambat merasakan manisnya Islam. Ketika panggilan perang Uhud di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu yang memiliki 4 putra yang gagah perkasa, muslimin yang luar biasa, sosok-sosok anak muda yang tangguh. 4 putra Amr bin Jamuh bersama dengan ayahnya Amr bin Jamuh pergi menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Amr bin Jamuh meminta izin kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad." Padahal Amr bin Jamuh sudah tua. Dan di dalam Islam kita ketahui bahwa orang yang sudah tua itu tidak punya kewajiban untuk berperang, karena ini menjadi urusan orang-orang yang muda saja. Ditambah lagi Amr bin Jamuh cacat. Amr bin Jamuh kakinya pincang. Dan Allah tentang orang yang cacat, orang yang sakit, Allah memberikan dispensasi. Tapi kemudian Amr bin Jamuh datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, izinkan saya sudah tua. Izinkan saya untuk mengakhiri hidup ini dengan syahid. Izinkan saya untuk mendapatkan kematian yang paling mulia, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala." Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, keempat putranya yang sangat menyayangi itu kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sudah tua beliau. Tidakkah engkau izinkan saja dia untuk berada di rumah? Biarkan kami yang muda yang berangkat ke medan jihad." Terjadilah perdebatan yang luar biasa antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Perdebatannya bukan soal harta. Perdebatannya bukan soal perebutan harta yang sedikit. Tapi perdebatannya adalah soal tentang bagaimana mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan
yaitu nyawanya. Maka Nabi SAW berkata kepada Amr bin Jamuh, sesungguhnya orang seperti usiamu dan sakit seperti kamu tidak ada kewajiban untuk berperang. Tapi kemudian Nabi juga mengatakan kepada 4 orang anaknya, untuk kalian berempat sesungguhnya kalian tidak punya hak untuk menolak ayah kalian berangkat jihad. Kemudian Amr bin Jamuh dengan kata-katanya di hadapan Rasulullah SAW, uridu an ata'al jannah bi'amali hadha. Uridu an ata'al jannah bi'amali hadha. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin masuk surga dengan kaki pincangku. Uridu an ata'al jannah bi'amali hadha. Pincang cacat, tapi aku ingin menginjakkan surga dengan kaki pincangku. Maka tidak ada lagi yang bisa menahan Amr bin Jamuh untuk berangkat ke medan Uhud. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di perang Uhud kaum muslimin sempat mengalami kekalahan. Bagaimana satu ketika kita bisa melihat dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW sampai berlumuran darah, pipi beliau tertancap panas sampai gigi beliau patah. Seketika ketika kaum Quraisy melihat wajah Rasulullah sudah berlumur darah, mereka berteriak bahwa Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Maka mereka meninggalkan pasukan kaum muslimin, sementara orang-orang para kaum muslimin yang mendengar bahwa Muhammad mati, mereka dalam keadaan begitu kecewa, mereka dalam keadaan begitu sedih sehingga mereka duduk-duduk. Datanglah Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, seorang tua yang luar biasa tadi. Dia berteriak-teriak di tengah pasukan kaum muslimin, mengapa kalian diam? Mengapa kalian duduk-duduk saja? Sesungguhnya aku mencium bau surga di balik bukit Uhud ini. Dan hari itu menjadi hari kematian, hari syahidnya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tuntas menunaikan niat janji dari Amr bin Jamuh. Allah tidak mengurangi sedikit pun kesungguhan hati Amr bin Jamuh, kaki pincang yang dia niatkan untuk berjihad di jalan Allah. Allah tunaikan semua keinginannya. Dia masuk surga dengan kaki pincangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita muslimin terbiasa mengorbankan apa saja yang dimiliki, bahkan yang paling mahal dalam hidup kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kehidupan orang-orang yang beriman. Maka kalau hari ini adalah hari raya Idul Adha, Id pengorbanan. Bayangkan, Id adalah hari raya. Hari ini kita dilarang berpuasa. 3 hari ke depan, hari Tasyrik, kita dilarang berpuasa. Hari ini 3 hari ke depan kita dilarang puasa. Hari ini dan 3 hari ke depan itu sebagaimana Rasulullah mengatakan, hari ini dan hari 3 hari ke depan adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin wa ba'd. Hari ini adalah hari-hari makan-makan, hari minum-minum, hari dzikir, hari banyak-banyak mengingat Allah, dan hari bersama dengan suami istri. 4 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW hari ini. Dan hari ini kita tidak diperkenankan, bahkan diharapkan untuk berpuasa. Hari ini kita menikmati bersama, makan-makan, minum-minum. Makan dan minum adalah perintah syariat, puasa adalah perintah syariat. Dua-duanya adalah perintah syariat, dua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bayangkan, Id itu cenderung orang santai, Id cenderung orang nyaman. Hari ini orang makan-makan, minum-minum. Mungkin bahasa kita sekarang adalah hari ini hari berpesta, walaupun mungkin bahasa itu kurang pas. Tapi hari ini pengorbanan. Menjadi pertanyaan buat kita, apa yang kemudian kita rayakan? Yang kita rayakan adalah pengorbanan. Al-Adha yang berarti pengorbanan itu dirayakan. Sangat jarang sekali atau bahkan mungkin tidak ada yang namanya pengorbanan itu dirayakan. Biasanya pengorbanan itu selalu membutuhkan perjuangan. Kadang-kadang orang terpaksa untuk melakukan pengorbanan. Tapi kita kaum muslimin, pengorbanan dirayakan. Kita merayakan pengorbanan ini saat kita mengorbankan apa saja di jalan Allah. Saat dimana kita mengorbankan usia kita korbankan waktu kita
korbankan harta kita dan kita korbankan bahkan nyawa kita, maka sesungguhnya itu adalah hari ini. Ketika kita mengorbankan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah hari ini buat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan orang-orang yang beriman. Karena hidupnya semuanya indah. Keadaan apapun bagi kita semuanya asal bersama dengan Allah Subhanahu wa taala adalah indah. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa, taat kepada Allah semampu kita. Tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan, tidak ada yang tidak mungkin kita korbankan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari neraka walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Apa maksud? Sebutir kurma yang kita berikan kepada orang lain bisa jadi itu menjadi jalan selamat bagi kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amal apa yang akan menyelamatkan kita dari api neraka ini. Bisa jadi hanya dengan sebutir kurma, lantaran sebutir kurma yang kita berikan kepada saudara kita, atau segenggam beras yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itulah justru yang bisa menjadi penyelamat kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah walau hanya dengan sebutir kurma. Kalimat itulah yang membuat para sahabat kemudian berlomba-lomba. Bahkan bukankah kita pernah mendengar Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang membangun masjid walau hanya sebesar sangkal burung. Tentu kita tidak akan pernah menemukan masjid yang besarnya seperti sangkal burung. Tapi Rasulullah SAW mencoba menggambarkan bahwa sekecil apapun kontribusi kita, walaupun hanya membangun masjid sebesar sangkal burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan rumah di surga. Rumah di surga tentu bukan rumah di sini. Rumah di surga tentu tidak ada bandingannya. Bacalah dalam literatur Islam bahwa rumah di surga betapa megah, indah dan istimewanya. Hanya dengan kontribusi kita membangun rumah Allah dengan keikhlasan kita, walau hanya dengan sebesar sangkal burung, maka Allah akan ganti dengan rumah di surga. Dalam hal yang lain, bahkan orang yang tidak punya apa-apa, kita bisa lihat bagaimana Allah mengabadikan di dalam Al-Quran pada saat perang Tabuk, daerah Tabuk yang sangat jauh, ditambah lagi pada saat itu musim panas yang luar biasa. Rasulullah dan para sahabat tidak memiliki kendaraan yang cukup. Saat itu muslimin tidak memiliki unta, kuda, himar, dan kuda yang cukup untuk mengangkut para mujahid. Jalan tidak mungkin karena jaraknya sangat jauh. Namun Rasulullah SAW mengatakan kepada sekelompok orang itu, tidak ada lagi, sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa mengangkut kalian. Pada saat perang Tabuk itu satu onta itu bisa bukan hanya satu dua orang. Satu onta itu dipakai untuk belasan puluhan orang, sehingga satu orang naik, yang lainnya di bawah turun. Begitu seterusnya, bermil-mil, berkilo-kilo jalan, baru kemudian yang satu naik, yang satu turun. Sudah habis, tidak ada lagi. Maka di dalam surat At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada mereka sudah tidak ada lagi. Makanya kemudian mereka, orang-orang yang menghadap Rasulullah ini, yang digambarkan dalam sejarah berjumlah 7 orang, tawallahu a'yunuhum tafidhu min ad-dami hazanan an la yazidu ma yunfiqun. Mereka pergi sambil menangis. Mereka bersedih karena bahkan mereka tidak bisa menghidupi, menafkahi diri mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun 7 orang yang tidak bisa berangkat ke medan jihad itu Rasulullah kemudian menggambarkan. Setelah lepas berjihad di perang Tabuk, pada saat para sahabat itu duduk bersama dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan, tidaklah kalian menaiki bukit menuruni lembah, kecuali ada orang-orang yang tidak bersama kita, namun dia mendapatkan pahala sama
sama seperti yang kita dapatkan. Bahkan orang yang berkorban hanya membawa niatnya saja, Allah sudah ganjar itu dengan pahala. Makanya kemudian Rasulullah SAW menggambarkan niatul mar'i khairun min amali, niatul mu'min khairun min amali. Sesungguhnya niat itu lebih baik daripada amal, karena bisa jadi niat sudah sampai tapi amal belum tercapai. Bisa jadi niat sudah lebih dulu Allah berikan pahala, sementara mungkin amal belum sampai kita laksanakan. Semoga semua kehidupan kita teruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pernah kita berhenti berniat untuk berkurban. Kalau kita tidak sanggup berkurban, kalau kita tidak sanggup mengorbankan apa yang kita miliki, minimal kita punya niat dan kesungguhan untuk kita mengorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena niat saja sudah Allah berikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah. Ya sallallahu alaihi wa sallam. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kepada kita di 3 hari ke depan untuk kita bisa mengorbankan, menyisihkan harta kita untuk menyembelih hewan kurban. Kalaupun tidak sanggup juga, maka jangan pernah berhenti untuk berkontribusi, karena kontribusi kecil kita mudah-mudahan menjadi amal yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di akhir kesempatan khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membuka hati dan pikiran kita. Kita merendahkan hati kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semua hajat-hajat kita di hari yang begitu luar biasa ini disebut sebagai hari yang terbaik di antara hari-hari terbaik yang ada di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari ini, wal fajr wa layalin ashr, dan demi hari yang 10. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa'adili sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق إلى الأقوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكبر الله أكبر لا